Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hujatul Baligah. Saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang bertemakan tentang penerapan ilmu tajwid dalam Al-Quran, yang memuat materi tentang hukum bacaan mad iwad. Pengertian tajwid. Secara bahasa, tajwid itu adalah membaguskan, memperindah, atau memperbaiki suatu bacaan. Sedangkan secara istilah, tajwid itu adalah ilmu yang mengatur cara membaca huruf-huruf Al-Quran secara tepat, baik dari sisi pengucapan, panjang pendek, tebal tipis, serta hukum bacaan lain yang berkaitan. Pengertian mad secara bahasa itu artinya adalah panjang atau memanjangkan, sedangkan pengertian dari iwad adalah pengganti tanwin atau mengganti tanwin. Untuk mempermudah memahami apa itu mad iwad, dari pengertian secara bahasa ini bisa kita bilang bahwa mad iwad itu adalah mad yang terjadi apabila kita berwaqaf di huruf yang berakhiran fathatain. Syarat dari mad iwad ini adalah waqaf atau menggantikan bacaan dan hurufnya berharokat fathatain. Mad iwad ini khusus untuk berharokat fathatain. Kemudian bagaimana cara membaca mad iwad? Cara membaca mad iwad itu caranya adalah fathatain yang ada di huruf yang diwakafkan diganti menjadi fathah. Jadi awalnya barisnya dua baris an atau tanwin dirubah menjadi baris a atau baris fathah saja dan dipanjangkan dua harakat. Itu cara membaca mad iwad. Namun ada pengecualian, ini untuk huruf tam marbutah maka tidak seperti ini. Kalau yang lain secara umum mad iwad itu fathatain dirubah menjadi fathah dan dipanjangkan. Kalau untuk tam marbutah, ketika kita wakaf di tam marbutah yang berharokat fathatain, maka fathahnya diganti menjadi sukun. Bukan seperti yang lainnya, fathatain berganti menjadi fathah. Khusus untuk tam marbutah, kalau yang lainnya tetap fathatain diganti menjadi fathah. Baik, untuk mempermudah kita memahami, kita lihat contoh dari mad iwad. Contoh yang pertama ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 269 di kalimat Al-hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ketika kita baca Al-hikmata faqad utiya khairan katsiran, nah ketika kita berhenti di katsiran, ini berlaku hukum bacaan mad iwad. Jadi ra yang berbaris fathatain barisnya an kita rubah menjadi barisnya fathah saja atau baris a saja dan dipanjangkan. Untuk mudahnya, baris duanya dihapus satu dan di depannya ada fathah, maka ini sama seperti membaca mad tabi'i. Sekali lagi, ketika kita berhenti di huruf berakhiran fathatain, maka cara bacanya fathatainnya diganti menjadi fathah dan dipanjangkan dua harakat, sehingga ketika kita berhenti di kasiran berubah menjadi kasira, ra-nya dibaca dua harakat sehingga bacanya seperti ini. Al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Lanjut, contoh yang kedua ada di Quran surah Al-Adiyat ayat ke-1, wal 'adiyati dhabhan. Ketika kita berhenti di dhabhan, ini berlaku pembacaan mad iwad. Jadi ha yang berbaris fathatain kita rubah menjadi barisnya fathah saja, sehingga ketika kita berhenti di dhabhan berubah menjadi dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Contoh lain di Quran surah Abasa ayat 26, summa sakaknal arada syakkan. Di kalimat syakkan ini berlaku pembacaan mad iwad. Ketika fathatainnya dirubah menjadi fathah saja, kemudian cara bacanya seperti ini, summa syakaknal arada syakka. Nah, ini termasuk hukum bacaan mad iwad. Kemudian ada lagi di Quran surah Al-Fajr ayat 19, wa ta'kuluna turasa aklan lamman. Di kalimat lamman sama seperti surah sebelumnya tadi, ini berlaku hukum bacaan mad iwad. Nah, itu tadi penjelasan tentang mad iwad yang sudah kita bahas, mulai dari pengertian di mana mad iwad ini artinya adalah mad yang menggantikan baris fathatain menjadi fathah. Adapun cara bacanya dibaca fathah sebanyak 2 harokat. Dan untuk contohnya tadi di juz 30 ada banyak, dan di surah yang banyak ada di surah Adiyat untuk contoh dari mad iwad ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.